sebenarnya. Kalau kedua ibu kita meninggalkan kita dalam keadaan bermusuhan, siapa yang bertanggung jawab? Dalam keadaan tidak saling sangka sementara siapa yang bertanggung jawab? Mau nggak orang-orang yang senang dengan dipecahin tanggung jawab? Yang orang nanti mau nggak? Dua-duanya bercerdas semua, bahkan ini kita mungkin di umumnya itu beliau berjalan sudah agak ini ya, salah satu kasihan dan beliau karena satu semangat ini semua. Jadi masih tadi saya seperti tadi kok kayaknya kita mau mati gitu ya, berpecah ini. Saya secara pribadi, kalau saya melihat ini betul-betul kita mengatakan pemekaran, pemekaran, bukan perpecahan. Saya seorang tuan guru, saya sebut namanya, saya tanya, dia bilang ini secara syariat memang salah, tapi secara tekad inilah cara Allah membesarkan ini. Tidak ada yang pernah bayangkan di Anjani itu ada ini. Sekarang kiri kanan ribuan setiap hari berjuang salah satu bangsa Allah. Ya. Jadi yang kedua, yang jadi yang pertama, kita harus yakin ini terjadi atas izin Allah. Yang saya lihat memang begini, kenapa konflik kita ini masih saja ya sulit untuk dikeluarkan begitu. Saya melihat ada semacam manipulasi ketaatan simbol. Jadi kan orang-orang kita yang berkelahi ini, yang berkonflik, selalu mengatasnamakan ketaatan kepada Maulana Syekh. Saya berkonflik ini tidak saya taat kepada Maulana, ini membela guru saya. Jadi saya coba lihat beberapa ustaz kan dulu memang begitu. Ini fatwa Maulana yang benar ini, begitu kan? Fatwa juga begitu, jangan. Ini fatwa berbeda, ini yang benar. Jadi kita ini sama-sama berbicara atas nama ketaatan, tetapi selalu membukti, selalu menafikan satu sama lain. Ini yang saya katakan manipulasi ketaatan simbol. Karena memang dokter DNW itu kan sami nawatona. Nah, semua kita dianjurkan untuk mendengar dan mentaati. Betul, ada yang mengatakan perlu sami nawapakarnya. Kita kurang perlu mikir dulu. Saya kira beliau sudah tercerahkan itu ya. Artinya dia perlu mikir. Nah, jadi manipulasi simbol ketaatan ini yang saya kira perlu kita geser ya, perlu kita reduksi. Karena banyak sekali teman-teman kita yang saya lihat, ketika dia terlalu ego, saya curiga. Ketika dia terlalu ego, ini saya juga curiga. Ini ada apa itu? Anda kok taat banget begitu kan? Saya banget kelihatan ya kan? Ternyata ada kepentingan mereka di balik itu gitu. Ketika dia mengaku benar-benar NW, benar-benar NWDI, ini putusan ya. Kita perlu mempertanyakan ini ada apa Anda ini menentukan. Ketika Anda terlalu rajin sholat, ini kita pertanyakan juga ada apa yang hubungannya dengan Tuhan. Aturan main kita, izin manggil buku tambah. Aturan main kita untuk ngobrol pada kesempatan ini, jadi kan saya laki-laki nih, saya berasal dari Surabaya, ibu bapak saya Surabaya juga, menikah dengan istri saya berasal dari Penjajuran, ibu bapaknya, ibunya dari Minggu, bapaknya dari Penjajuran. Saya tentu berbeda dengan istri saya, jelas saya laki-laki berbeda dengan istri saya yang perempuan, asal saya juga berbeda. Pola pikir saya merajut rumah tangga saya dengan istri saya pasti berbeda. Apa yang menyebabkan terjadinya rukun dalam rumah tangga itu? Salah satu di antaranya adalah kami sering ketemu, pagi ketemu, siang ketemu, malam pun ketemu. Hal demikian pun sama dengan kita sekarang ini. Maaf sekali kan sekarang ada ini ceritanya betul, ada NWDI juga gitu, sama-sama berbeda, lokasinya berbeda, pimpinannya berbeda, strukturnya berbeda.
kira-kira apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai katakan sebagai orang yang di atas awam, masyarakat awam, untuk berpikir menjernihkan pikiran kita dengan kondisi yang berbeda-beda ini? Bisa nggak kita rajut kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita sama ulama? Ini yang jadi soal penting bagi kita. Jadi aturan lain kita untuk ngobrol pada kesempatan ini, yang punya keyakinan dari dua narasumber kita, narasumber itu nanti kita, bahwa pasti punya pikiran yang ingin agar seluruh cita-cita Maulana Syekh itu terwujud, walaupun kita berbeda. Jadi 15 menit tanda Dr. Hamdi, 15 menit tanda Dr. Tuajan, dan nanti kami bebasan apa yang mesti kami anak muda dan seluruh kita yang jadi murid Maulana Syekh saat ini untuk adaptasikan diri dengan kondisi yang kekinian ini supaya bisa merajut cita-cita sama 15 menit ya. Tanda Hamdi 15 menit, tanda Dr. Tuajan 15 menit, kemudian masing-masing dulu kita kasih kesempatan untuk interaktif 10 menit 10 menit. Bisa jadi beliau akan berbeda konsep, ide, pokoknya saling tanya dulu, nggak tahu kesempatan 20 menit, sama-sama 10 menit. Astagfirullahaladzim. Kopi, becat. Anaknya itu daftar menu. Nah kemudian setelah beliau baru kita semua ngomong dengan ide dan gagasan kita tanpa ada intervensi apapun itu, bebas apapun dari dosa atau ini. Sepakat kita ya, boleh 15 menit pertama tanda Dr. Hamdi yang belum datang, disilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anda Dr. Tuajan Fuad yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu. Jadi beliau ini teman diskusi di Jogja dulu, walaupun beliau jurusannya lebih ke sound, tetapi ilmu sosial beliau juga tidak kalah. Jadi bacanya dulu Burdo, kemudian dosen. Jadi banyak teori-teori sosial yang besar-besar itu, atau yang kita kenal dengan istilah giant author. Jadi penulis besar itu yang menjadi rujukan kita. Teman-teman semua, kalau tadi saya diberikan 15 menit oleh moderator, mungkin saya akan memulai dari menyatakan begini, bahwa kita sebagai kader Nahdlatul Wathon, ada RW maupun RW itu punya tanggung jawab sosial yang sangat besar, terutama dalam kontribusi kita untuk menyelesaikan perselisihan ataupun konflik yang ada di internal kita. Jadi kenapa saya katakan kita punya tanggung jawab besar? Karena kalau kita lihat partisipasi jamaah Hindu, termasuk kader-kader Hindu di dalam organisasi ini sangat aktif begitu. Hampir semua orang kita ini sangat close, sangat dekat. Saking dekatnya ketika ada masalah kita harus menjauh begitu. Ini yang terjadi, yang saya lihat. Mengapa kemudian konflik kita, kemudian perselisihan yang terjadi di internal kita selalu dianggap negatif begitu. Kita tidak pernah menggeser perspektif kita melihat bahwa perpecahan ini, kalau dalam teori ilmu sosial itu kan setidaknya ada 3. Yang pertama ada teori yang namanya fungsionalisme struktural, dan ada teori konflik, ada teori simbolik interaksionisme. Kalau kita bicara tentang fungsi,
Karena konflik ini dapat kita lihat ya, selain oke lah ada dampak negatifnya pada diri kita secara psikologis maupun secara material, tetapi dampak positif juga tidak bisa kita abaikan di sini. Misalkan biasanya kalau konflik itu kan organisasi semakin mengecil, dia semakin mengecil, jamaahnya semakin pergi, komunitasnya juga mungkin ada yang satu tiba-tiba hilang. Tetapi dalam konteks Nahdlatul Wathon ini, semakin kita berkonflik, tetapi hasilnya kita semakin besar. Bahkan ada yang menuduh-nuduhkan dirinya lebih besar gitu. Jadi yang diajari merasa lebih besar, dipancur juga merasa lebih besar gitu. Nah, jadi ini keunikan dari konflik kita, bahwa NW dan NWDI sama-sama berkembang pesat. Dulu mungkin madrasah kita jumlahnya hanya 800 sampai 900, mungkin sekarang sudah sampai 4 ribuan pasca Islam ini. Nah, itu yang pertama. Jadi kita perlu melihat bahwa konflik itu ternyata bagian dari kerangka kita mengembangkan diri sehingga kita berusaha. Tetapi persoalan kita di Nahdlatul Wathon ini, kita masih terlalu menikmati konflik itu. Dari awal saya katakan ketika saya riset tentang konflik ini, ya, orang berkonflik itu kan sudah ada teorinya. Dalam ilmu sosial sudah banyak sekali membahas tentang teori konflik. Nah, tetapi kita lebih menikmati ya, saling rawasang di warung-warung kopi, ya, di mimbar-mimbar pesantren, di pojok-pojok pesantren mungkin ya, di pojok-pojok madrasah kita saling menggosipkan gitu. Jarang sekali kita bertemu seperti ini. Saya kira menarik idenya Mas Gabriel ini. Kita bertemu dan membahas apa sih sebenarnya yang menjadi masalah. Saya yakin bahwa tidak semua kader-kader NW ataupun jamaahnya mengerti atau paham tentang masalah ini. Oke, itu yang pertama, bahwa konflik bisa mengembangkan kita. Yang kedua, saya lihat bahwa konflik ini juga telah melahirkan kader-kader baru, tokoh-tokoh baru yang muncul baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Sudah ada tokoh-tokoh kita yang muncul. Mungkin kalau nggak ada konflik, bahasa kasarnya mungkin ya, mungkin tidak pernah kita punya gubernur dari NW misalkan, atau tidak pernah punya bupati. Tetapi dengan adanya konflik ini justru membentuk kita, muncul tokoh-tokoh baru. Ada ustadz-ustadz baru yang mungkin dulu belum bisa jadi tuan guru karena dia bukan dari kelompok elit, tetapi karena sudah terbuka informasi, bisa sekolah di Salatiyah, bisa sekolah di Al-Azhar, pulang-pulang udah bisa jadi tuan guru. Karena catatan saya, menjadi tuan guru tidak harus keturunan, bisa juga misalkan teman-teman ya bisa kenaikan ya, misalkan teman-teman hijrah belajar ke Mesir, ke Arab misalkan ya, ke Saudi Arabia, pulang-pulang jadi tuan guru. Dan juga tuan guru bisa dicatat dalam organisasi. Kalau teman-teman aktif ya ikut dekat dengan ngirim tuan guru, ya otomatis juga kalau Anda mampu bicara, saya cepat akan memperoleh legitimasi gitu, bahwa Anda akan menjadi tuan guru. Nah, ini analisa saya. Oke, jadi saya melihat bahwa konflik ini melahirkan tokoh-tokoh baru. Ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Jadi teori fungsionalisme itu kalau bahasa agamanya apa hikmahnya begitu kan? Nah, ini dalam teori ilmu sosial. Tetapi yang terjadi kalau saya lihat bahwa memang ada transformasi, ada perubahan identitas di dalam diri Nahdlatul Wathon sendiri pasca konflik ini. Kalau dulu kan pasti orang mengatakan entah Muhammadiyah atau NW gitu kan. Sekarang tidak ya. Sejak konflik itu selalu kita bicara Satgas atau Hizbullah gitu kan. Ini ada perubahan identitas baru yang muncul di lingkungan kita. Gitu. Mazhab Sampur atau Anjani karena jadi mazhab kan. Jadi ada identitas baru yang muncul dan kita tidak sadar tentang itu. Nah, kemudian paradigma berorganisasi juga yang menarik yang saya lihat dengan kematian Al-Maghfurullah Maulana Syekh, ini ada semacam transformasi dari kepemimpinan yang patriarki. Saya nggak tahu apakah punya pengaruh atau nggak, karena saya lihat di NW ini sangat male culture ya, karena laki-laki semua yang selalu di depan begitu, yang muslimat ini selalu di belakang sebagai pelengkap ya.
Nah ini mungkin nanti Pak Dr. Wadan bisa memberikan kritik ya setelah Muhammadiyah misalkan membuat NW, NWDI, NBDI, tetapi kenapa kemudian kesetaraan gender yang munculnya kelompok-kelompok muslimah itu belum terlihat di organisasi kita. Nah jadi dari kebapaan ya, kita selalu mereferensi kepada Muhammadiyah. Nah setelah itu ada terminologi baru yang muncul seperti istilah umumnya ya, ibu-ibu begitu. Jadi semua tuan guru, ustadz ya, kita kemudian memunculkan istilah ini. Saya kira istilah ini punya kekuatan juga gitu, umumnya, umum kita. Seolah kita kehilangan bapak ya, sekarang kita mencari ibu gitu. Jadi dalam konsep sosiologis itu, ketika kita kehilangan Muhammadiyah, tiba-tiba muncul istilah umumnya, entah itu yang di Anjani maupun di Pantai, kedua umum kita. Nah ini yang saya lihat. Kemudian kalau kita lihat tema kita tadi ya, sebenarnya setelah Islam itu mau kemana kita bawa NW ini saya kira pertanyaan besar dari Mas Badrul tadi itu, bahwa kita memang idealnya ya dengan proses islah yang kemarin, idealnya bahwa rekonsiliasi atau islah itu ya kita harus bersatu. Dan begitu lah ya, bahwa baik Anjani maupun Pancor ya kena sama-sama masuk pada bendera RW. Idealnya islah itu kita harus duduk dalam satu kepengurusan. Ini yang paling ideal. Tetapi kalau kita lihat perkembangan teori-teori baru, bahwa islah itu tidak harus kita duduk bersatu, tidak harus kita bersatu, tetapi islah itu lebih mengedepankan pada bagaimana sikap kita setelahnya. Misalkan kita tidak saling berkelahi lagi, bisa bekerja sama ya, bisa membangun hal-hal yang produktif. Ini yang saya lihat yang mungkin jarang kita maknai. Saya secara pribadi mungkin dulu sangat ideal ya, ketika saya petakan konflik NW ini, kebetulan disertasi saya tentang konflik NW, berangkat dari kasus Kolombo dulu, saya coba petakan ini bagaimana membangun peta rekonsiliasi dari Nahdlatul Ulama. Misalkan harus melebur menjadi satu, atau ada satu kelompok yang mengalah ya. Nah tetapi ini tidak bisa terjadi. Tetapi dengan adanya teori baru yang coba saya resapi, bahwa Islam itu tidak harus bersatu, cukup kita menjadi tetangga yang baik, bisa bekerja sama ya, bisa saling mensupport. Ini Islam sebenarnya. Nah ketika NW dan NWDI bersepakat ya, bahwa Pancor menggunakan istilah NWDI ya, sebagai organisasi baru, sebagai rumah baru, saya kira ini menurut saya sesuatu yang sangat positif. Karena bagaimanapun tidak bisa kita kemudian memotong historisitas NWDI juga, seolah ini organisasi baru yang tidak ada hubungannya dengan NW. Namanya saja NWDI ya. Jadi Nahdlatul Ulama biniah di sana. Jadi ini masih punya hubungan historis. Nah kembali kepada teori yang tadi, bahwa sebenarnya ini sudah tepat ya. Ini mungkin kena takdir kita berkata lain, bahwa ya inilah yang harus kita terima sekarang. Nah lalu bagaimana kita membungkus ini ke depan? Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita perlu memperbanyak diskusi-diskusi, kemudian kerjasama di antara kelompok pemuda ya, antara NW dan NWDI ini yang saya kira menjadi PR bersama. Yang saya lihat memang begini, kenapa konflik kita ini masih saja ya sulit untuk dikeluarkan begitu. Saya melihat ada semacam manipulasi ketaatan simbol. Jadi kan orang-orang kita yang berkelahi ini, yang berkonflik, selalu mengatasnamakan ketaatan kepada Maulana Syekh. Saya berkonflik tidak saya taat kepada Maulana, ini membela guru saya. Anjani, saya coba lihat beberapa ustadz kan dulu memang begitu. Ini fatwa Maulana yang benar ini, begitu kan? Di Pancor juga begitu, jangan. Ini fatwa ini berbeda, ini yang benar. Jadi kita ini sama-sama berbicara atas nama ketaatan, tetapi saling membukti, saling menafikan satu sama lain. Ini yang saya katakan manipulasi ketaatan simbol. Karena memang doktrin NW itu kan sami' nawatoh. Nah, semua kita dianjurkan untuk
mendengar dan mentaati. Walaupun ada yang mengatakan perlu sampai berapa karena kita kurang perlu mikir dulu. Saya kira beliau sudah tercerahkan itu ya. Artinya dia perlu mikir. Nah, jadi manipulasi simbol ketaatan ini yang saya kira perlu kita geser ya, perlu kita reduksi ya. Karena banyak sekali teman-teman kita yang saya lihat ketika dia terlalu RW, saya curiga. Ketika dia terlalu RW ini saya juga curiga begitu. Ini ada apa itu, Anda kok taat banget begitu kan, saya banget kelihatan ya katakan. Ternyata ada kepentingan mereka di balik itu gitu. Ketika dia mengaku benar-benar NW, benar-benar NWDI, ini putusan ya. Kita perlu mempertanyakan ini ada apa Anda ini menentukan. Ketika Anda terlalu rajin sholat, ini kita pertanyakan juga ada apa yang dimaukan dengan Tuhan gitu ya. Artinya bahwa bisa saja teman-teman kita ini ya, berpenampilan di depan ya, selalu mengatakan bahwa ini kita ini orang yang dianggap soleh dan tanda kutip ya, berilmu, berilmu-DI. Tetapi kalau kita kritisi, ini lagi-lagi memang budaya kritis kita di lingkungan pondok ini belum banyak berkembang. Kita kan produk pesantren ya, harus tidak berani membantah guru begitu kan. Nah, budaya kritis ini salah satu yang kemudian mengapa negara-negara barat itu bisa berkembang cepat. Karena anak-anaknya dari kecil sudah diajar untuk kritis terhadap semua apa yang dihadapi dalam melihat fenomena sosial. Nah, kalau misalkan ini kita bangun budaya kritis ini, jadi saya kira ini akan menuju pada yang lebih produktif. Nah, kembali kepada yang tadi bahwa ketaatan simbolik ini asal yang mungkin saya tidak mengatakan itu ketaatan palsu ya. Tetapi perlu kita baca apa kepentingan teman-teman kita ini sehingga apa dia sangat enjoy menikmati wacana-wacana konflik yang ada ya. Jadi seolah dia tidak tenang gitu kan, tidak menjelekkan yang satu gitu kan, perlu buat status di Facebook ya, perlu membuat apalah begitu kan, karena dia hatinya nggak tenang gitu. Sebagai bentuk pengakuan supaya dia dikatakan taat berilmu-DI, dia harus melakukan itu. Dia harus menjelekkan yang lain. Makanya saya kadang-kadang saya coba memikirkan untuk apa ya, bergerak di wilayah kultural gitu. Kita taat di satu kelompok yang lain mengatakan, nah, ini nggak benar Ustaz, ini kok taatnya di sana saja. Satu lagi kita di sini taat dibicarakan juga, ini kita serba salah jadi kader MW ini kan, maupun jadi kader NWDI gitu. Jadi apa maunya gitu. Oke, saya kira itu Mas Fadil, saya kira masih banyak yang bisa kita diskusikan nanti. Mungkin nanti ada berjalan dari Dr. Bogan sekedar sebagai pemantik lebih 15 meter. Saya kira itu dari saya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa dan teman serta yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu di tempat ini ya. Dan tadi ada Surya meninggalkan kita ya. Kebetulan saya 7 tahun di Dewan Pusat Daerah dengan beliau ya. Dan beliau juga anggota Dewan Pakar ya. Masih cukup muda. Saya selalu merasa kehilangan pada tiba-tiba kesunyian. Kalau tiba-tiba ada ulama atau ada guru besar itu meninggal, apa? Guru besar ini kalau pada usia, padahal beliau masih bisa sampai umur 75 ya, 58 kok meninggal ya, 58. Makanya saya menulis di grup OPD di Timur itu ada Pak Ibu sana, jangan terlalu sering olahraga sebenarnya ya, karena dia meninggal setelah main bulu tangkis ya. Saya ingat suaminya Irina Soda juga meninggal setelah main bola gitu ya, jangan terlalu olahraga sebenarnya, olahraga mematikan.
saya bikin tulisan yang dulu ya ketika suami nasional itu menjadi olahraga matikan itu menimbang rokok mematikan. Baik, saudara-saudaraku sekalian, ini luar biasa ya. Ini namanya sekolah perjumpaan ya, jadi pertemuan itu bisa membuat kita saling meningkatkan pemahaman, dan pemahaman bisa meningkatkan pemaafan ya. Saya kira demikian ya. Saya ingin berkata bahwa saya termasuk yang sering kali termasuk di Facebook ini kalau ada yang menghina mama saya ya, karena ini kok anaknya kelayu gitu. Saya ikut marah ya. Saya bilang Rasulullah aja saya bilang dan Siti Aisyah itu kurang apa untuk Rasulullah kok kurang angka sebenarnya, dan itu tidak mengurangi nilai kerasulannya Rasulullah ya. Artinya konflik ini tidak mengurangi nilai kewaliannya Maulana Syekh gitu. Ini kita perlu dari ini ya. Oke, jadi yang kedua ya, saya selalu menggunakan ini dalam banyak hal, tetapi memang jarang disampaikan oleh para tuan guru ya. Inti Islam itu apa? Rasulullah mengatakan kul amantu billah tsumastaqim ya. Percaya kepada Allah dan pegang teguh. Jadi dari nara selembar daun pun jatuh di muka bumi itu atas izin Allah. Oke, konflik mengenai izin Allah. Oke. Kalau bisa pasti ada insya Allah di sana. Orang satu memang saya tulis itu ya tahun 57 dan 57 sampai 232 bait wasiat beliau nggak ada tentang konflik ya. Kemudian tahun berapa 70 Maret 70 beliau buat 112 bait baru ya, pengalaman baru, semuanya diawali dengan kata aduh sayang. 112 syair tahun 70 tahunnya sebenarnya sebalanya saya. Masa itu pernah nggak menceritakan tahun 1970 beliau membuat wasiat dengan masa pengalaman baru 112 syair, dan semuanya diawali dengan kata aduh sayang. Dengan mudah mendengar aduh sayang itu orang kecewa, orang senang. Aduh sayang, misalnya nilai tertinggi, nilai rendah supaya lulus 70, nilai kita 69, pasti kita buat aduh saya, aduh kali sakit, itu pasti itu kecil, dan itu tahun 70 buat saya. Dan saya lihat tambahan pentingnya itu sekitar 7 bait itu khusus tentang kedua bukti. Ini kan tidak secara langsung kita tidak offset ya. Coba boleh mesej tahun 70. Aduh sayang wahai anakku lalu kanan, tetapkan diri selangkah seayun, membela ilmu turun temurun, pertama naik dan jenjang turun. Aduh sayang wahai anakku, tutuplah ilmu setiap hari setiap waktu, jangan mundur kena dianu, karena tambah air tambah sabun. Aduh sayang tutuplah ilmu sepuas-puas, dari yang rendah sampai fakultas, jangan sekali lengah dan malas menjemur sementara hari panas. Aduh sayang tutuplah ilmu halal dan batal pada ulama yang terkenal, jangan engkau akal adat bukti dengan kapal. Tetapkan dirinya berbuat baik, jangan sekali berbuat jelek, agar semua wargamu baik, anak baik menantu melek. Bila anakku kakak beradik turun temurun berjiwa baik, amalkan wasiat setiap detik, bulan naik matahari naik. Bila anakku kakak beradik kan berhubungan sebenarnya, turun temurun berjiwa baik, semua zuriatnya baik. Jadi juga meski kebenaran dalam meski ada kebenaran selain dari ya. Kalau bahas semuanya jadi ulama saya ini, kebenaran dan muridnya itu ya, membaskan guru. Anak kagum dari guru ini anak murid dari guru, masa nuansa lain kok hanya satu yang boleh, mungkin gitu ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu, amal wasiat setiap saat, bulan naik matahari naik. Jadi kedua-duanya itu
diharapkan oleh Allah melalui saya itu, ya, anakku kakak beradik, berdua anaknya, ya, turun temurun berjiwa baik, amalkan nasihat saya betul, bulan naik matahari. Jadi kedua-duanya diharapkan oleh Allah manusia sukses. Yang satu bulan, yang satu matahari, dan kedua-duanya diharapkan bulan naik matahari. Tahun 70 dibuat ini. Tahun 19 yang meninggal, beliau berkata di Mahat, berkumpulin angkat itu. Beliau juga sesuai betulnya membuat tadi pesuara. Berkumpul di Buddha. Asli itu buat Bukhari itu ya, salah satu suara Mahat itu dari saya. Satu semua nangis semua. Masih tadi yang saya setuju tadi kok kayaknya kita mati gitu ya. Percaya. Ya. Saya secara pribadi, kalau saya melihat ini, betul kan kita mengatakan pemekaran, ya, pemekaran, ya, bukan perpecahan. Saya seorang tuan guru, saya sebut namanya, saya tanya, dia bilang ini secara syariat memang salah, tapi secara hakikat inilah cara pelaku pesantren ini. Tidak ada yang pernah bayangkan di Anjani itu ada ini. Sekarang kiri kanan ribuan setiap hari, betul salah satu rasa Allah. Ya. Jadi yang kedua, ya, jadi yang pertama kita harus yakin ini kita di atas izin Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah. Benar malam Rasulullah amat orang ini jadi dengan selamat ini. Siapa itu? Kita Abu Jahal dan sebagainya. Apa yang tahu gua? Ya, bapaknya Ismail. Kemudian Rasulullah setelah sekali ini langsung, tapi tidak bisa karena nggak ada izin. Anaknya Abu Jahal karena juga jadi pejuang Islam dari bapaknya. Allah Akbar. Ya. Tidak ada izin Allah. Jadi semua ini kejadian dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu saya juga sering sampaikan, yang disambut Allah itu bukan wahai penonton wahai yang bangga, wahai yang kaya, ya Allah Tuhan nafsu, wahai yang berjiwa benih, wahai si hati bagus, ya, wahai si digerangnya kalam batur, ya, wahai si digerang nyebut batu lagi, ya, wahai saya kira itu, ya, mari yang kedua kita jadikan itu aku, ya, semua baik kader di Pancor itu diajari untuk kita jadikan itu acuan. Mari kita perbaiki hati, ya, ya itu yang apa namanya, kan salah satu cara kita untuk mendapatkan ridha Allah itu kita ridha. Tujuan ila dikira di atas mardiah, ya, mereka orang-orang yang ridha hatinya dan akan diridhoi oleh Allah, ya. Jadi yang dua wisata orang yang jiwanya begini, la ilaha illallah baca berat ini sebenarnya kebanyakan Rasulullah mengatakan tak masuk surga kalau kamu tidurnya sebentar tangga melapar, kan nampak itu penerang sudah boleh, ya. Kalau kamu buat sayur perbanyak airnya supaya bisa membagikan kepada tetangga, hebat istilahnya itu kan tidak lain kita. Kalau kita terapkan, jangan kita nggak pernah yang sebelumnya yang tidak pernah kita terapkan kan, yang hebat-hebat sekat-sekat gitu kan. Jadi itu bemerkan tamak menatiri udah bagus kan. Bilang ya kalau kita bilang ikut kesehatan gitu. Ketika Rasulullah pernah di podium mengundang orang, kalau saya pernah nggak di depan podium nyumpet enggak. Jadi saya kira itu kita jadikan acuan, kita perbaiki hati, perbaiki hati. Yang ketiga, mari selalu kita berbuat yang baik, ya, yang baik. Berdoa untuk kamu, minta maaf. Untuk kamu, apa rana marambatunya salah. Karena Allah menjamin al-jaza'u ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan.
Al-Quran ini kalau ubah sama salah mungkin janji cuma lupa, tapi kalau Allah bisa nggak salah? Bisa nggak janjinya salah? Allah. Tapi kita kan membaca yang tebal-tebal yang yang kita baca yang ini ya. Kami surat Ar-Rahman begitu, jangan Allah tidak ada bersama kebaikan dan kebaikan. Kok kita sering bertemu, kok kita sering berjuang saya hebat, kok kita dalam prinsip pribadi saya ya, ini terlepas dari jadi ulidah, dua-duanya itu mendapatkan berkah dari Maha Nasir. Kalau enggak mungkin ada hidup itu. Kalau enggak mungkin pancar itu. Kalau enggak ada berkah. Kalau berkah itu min Allah, katanya berkah itu dari Allah, prerogatif Allah ya. Tiba-tiba misalnya Pak Rahmat jadi guru, bisa kan? Mulai kan? Gampang ya. Kalau Allah mau, ya. Kan banyak, kan ada katanya berpuluh tahun dia wirid, tapi dia merasakan masuk surga karena amalnya. Akhirnya dia masuk neraka kemudian ditegur Allah, baru dia mohon ampun. Jadi surga itu karena rahmat. Tidak mungkin kita mampu beribadah kemudian melebihi apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya lalu bayangkan pernapasan saja, ayo satu jam itu berapa kita bayar itu ya pernapasan itu. Ya, gigi dengan segi ulang mahal loh, gigi ya, tidak dipakai sekali dulu ya, jadi tak mungkin ya. Nah, karena itu saya kira baik kita diajani, dipancur, mungkin 3 hal ini penting ya. Pertama, mari kita serahkan kepada Allah ya. Ini semua sudah di atas ilmu ya. Yang kedua, mari kita perbaiki ini hati kita bahwa yang diajani dipancur itu saudara. Apa tuh berdoa kan? Salat bertanya pada kan? Pada di pusaka kan? Pada musibah. Kan kalau masalahnya Al-Fansuri Al-Pertama, mari kita mengatakan Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fansuri Al-Pertama As-Salat ya kan? Kan kangen masih kan? Lu kena tambah kan? Kalau hanya itu masalahnya kan? Mari kita tambah dengan As-Salat ini kan? Supaya semakin mantap gitu. Kalau hanya bedanya hanya masalah itu ya. Apa coba mazhabnya salah nggak? Salah. Dipimpin oleh sama-sama Zuriat Manusia nggak? Apa tuh itu? Kita dengan yang muslim aja katanya nggak boleh lain. Kok yang sesama muslim bahkan sesama manusia kok lain? Apa mereka? Ya kecuali memang katanya pada kerami dengan kelahiran itu anak umum kan, sehingga dipelihara lah permusuhan itu agar tetap para umum. Nah itu yang berbahaya. Coba dilihat video ketika RTGB dan TGB itu membuat kesepakatan, itu sudah asli persaudaraan mereka ya. RTGB itu sangat santun kepada kakaknya ya, kepada TGB memeluk adiknya ya, dan sangat kasih sayang ya. RTGB dengan sangat formal sampai tidak menatap wajah kakaknya. Itu aslinya ya. Di luar bisikan-bisikan ya. Kalau ada kita setel gitu hidup supaya orang-orang teman-teman mungkin linguistik, teman-teman ini menganalisis secara kejiwaan ini hasil temannya teman-teman kan. Dan kesepakatan itu diparap setiap halaman, setiap halaman oleh keduanya. Kira-kira kalau dia parap, dia baca nggak isinya? Pasti dibaca kan? Dan di sana mengatakan kedua-duanya memiliki hak yang sama untuk melanjutkan perjuangan dan pelatihan yang dibuat oleh Undang-Undang Nasir bulan Maret 2003 ya. Memiliki kesetaraan yang sama untuk melanjutkan perjuangan. Kemudian semua merasa suatu Rasulullah dan lain memiliki hak yang sama untuk menentukan berpihak ke pertama atau kedua. Jadi sebenarnya itu sudah seperti kata tadi, sudah jalan keluar.
yang keluar sebenarnya mari kita bersama-sama Fastabiqul khairat, ya, sambil kita menunggu takdir Allah bahwa ini akan bersatu kembali, ya. Mengenek sekarang ya, dengar sekarang ini kan, lalu mungkin kita kurang berdoa supaya bersatu, ya. Malah kita berdoa melestarikan perusahaan mungkin, ya. Mari kita berdoa supaya bersatu. Kalau menurut saya pertama sekali, ya, kalau saya pernah bergaul Umi dengan RPGB juga 3 tahun saya ajar, ya, di Senayan, gitu, ya. Jika saya akan kurikulum beliau salah satu murid, kalau saya tidak usah ada syarat, bertemu saja, silaturahmi saja. Seperti kata Maulana saya mengunjung keduanya ini seperti bulan dan matahari, semuanya sama-sama. Jangan mensyaratkan harus ini itu, apalagi sekarang sudah ada ilmu bertemu bersama bertemu. Pertanyaannya, kalau kedua kita meninggalkan kita dalam keadaan bermusuhan, siapa yang bertanggung jawab? Dalam keadaan saling saja sementara siapa yang bertanggung jawab? Mau nggak orang-orang yang senang dengan pecahan itu menjawab? Jangan nanti. Mau nggak? Beliau memecahkan semua, bahkan ini kita mungkin di umumnya itu, beliau berjalan sudah agak ini, ya. Saya sampai kasihan dan beliau karena ikut keterangan dan timur, saya bilang cukup doanya saja, berikan beliau istirahat. Kalau yakin beliau dengan barokahnya cukup doa beliau dan akibat kasihan. Dan seperti apa saya kan? Kalau mampu itu sehat aja udah lama jaga itu. Nanti kalau makan kalau bulan dekat itu kadang-kadang 2 hari dan perjalanannya itu pakai bus itu. Rapat nih menurut beliau. Kasihan. Jadi beliau kalau menurut saya itu siapa yang bisa membuat beliau bertemu berdua, ya, bersama, ya, saling memaafkan, ya. Ya, saya sering menyebut ini tapi saya sebut lagi. Karena saya jarang mendengarnya, ya. Kita sering membaca Asmaul Husna, tapi kita tidak pernah mengundang, kita tidak mencermati Asmaul Husna itu dimulai dengan Ya Rahman Ya Rahim dan diakhiri dengan Ya Sabur. Ini akan dokter, akan makan memang, ya. Ya Rahman Ya Rahim diawali dengan Ya Rahman Ya Rahim, bertabaah kepada Allah, ya. Rahman Ya Rahim. Ya Sabur bertabaah kepada sabarnya Rasulullah. Main coba ini, main di kado pandang, kan? Kita pandang saudara kita dengan penuh kasih sayang. Kalau ada masalah kita sabar. Betul-betul kenapa Asmaul Husna ini, kita tidak pernah mengingat Asmaul Husna ini diawali dengan Ya Rahman Ya Rahim, diakhiri dengan Ya Sabur. Harap kita belum mengambil doa, kan? Mau kan? Ya, jadi mari kita jadikan itu sebagai acuan, ya. Ini kita protokol sudah ngengat waktunya sudah habis lama, ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, mari kita perbaiki bersihkan hati kita yang dipancar maupun diajarnya semuanya saudara, ya. Dan yakinlah bahwa saya itu memberikan barokah beliau kepada keduanya, ya. Karena beliau tahun 70 mengatakan keduanya seperti ibarat bulan dan matahari, ya. Bulan naik matahari, ya. Tetapi mari kita ambil hal baiknya, ya. Jadi seperti kata Pak Tuhan tadi, tidak harus satu pangkat, ya. Tidak harus satu pangkat, ada sedikit, ada baturun, ada timurun, kan? Tetapi sama-sama menginginkan padi yang baik, ya, berhasil bagus, ya, yang bisa dipanen dan bisa menyehatkan. Saya kira itu kita sama, kan? Ya, kalau bertemu assalamualaikum, gitu, ya, jangan sering lempar ke batu, datang aja, kan? Saya kira ini mudah-mudahan, ya, kita termasuk yang selalu, ya, mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa dan Saya yang beri kegiatan ini, ya. Allah, ya, dan ini menjadi awal, ya, kita bersama-sama, ya. Mungkin lama bisa bersatu, tetapi setidaknya silaturahmi kita terbangun, ya.
kita memandang satu sama lain seperti kita memandang saudara kita. Ya. Mereka adalah sama-sama murid Al-Quran dan Nasr. Kita memperjuangkan ya, muatan-muatan yang sama, ya, kebaikan-kebaikan yang sama. Karena itu kita harus bersama-sama, ya, berpastafiqul khairan. Sekira demikian, Allahumma fiqh hadina sabil rusad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan itu ada kira-kira mau direspon dari Dr. Baza? Silakan. 5 menit maksimalnya. Ya, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, Pak Dokter Fulan, bahwa memang banyak rahasia ya. Dan saya lihat salah satu kultur pergerakan di Nahdlatul Ulama ini kegemaran ini Pak Guru, artinya bahwa dengan adanya ajaran tarekat itu sebenarnya seharusnya bisa lebih melembutkan hati kita ya. Nah, sering saya tanya teman-teman yang kadang-kadang ahli wirid apa, saya tanya kalau masih ada kebencian sama yang satu berarti sudah belum para makom yang tinggi. Teman selalu paradoks di masyarakat kita ya. Soleh, rajin wirid gitu ya, mempraktekkan tarekat, tetapi kalau masih ada kebencian kan ini yang kemudian menjadi masalah. Tetapi begini, memang dulu di awal-awal mungkin benar yang dikatakan Rumi ya, sempat saya coba kutip-kutip dulu kemarin. Jadi yesterday I was clever, I want to change the world katanya. Jadi kemarin saya merasa saya orang pintar, saya ingin mencoba mengubah dunia. Tapi today I was wise, jadi I'm wise, jadi saya lebih bijaksana, I want to change myself. Ini saya kira menarik ungkapan dari Rumi ini. Dulu pada perdebat pas baca berdebat luar biasa, dan negara yang semua kayak dia debat. Tetapi sekarang dia sudah mulai wise, mulai bijaksana. Mungkin nanti saya di umur 58 ini saya mungkin tidak mau ngomong, hanya mendengarkan teman-teman apa omongannya. Artinya bahwa apa yang dikatakan Rumi, kita perlu mengubah diri kita sekarang. Apa sih mindset, paradigma berorganisasi yang perlu kita ubah di sini? Karena saya melihat ada semacam salah dalam menangkap ya cita-cita dari Maulana tadi. Misalkan kalau kita berilmu ini kan tujuannya kan satu tuh ya, izin Islam wal Muslimin. Bagaimana kemudian mengembangkan dakwah Islam ya, dan juga memperjuangkan teman-teman kita yang Muslim ini. Mungkin ada yang masih kelaparan, tidak sejahtera ya. Makanya Maulana membangun panti asuhan misalkan. Saya kira itu nilai-nilai yang sangat mulia yang dikembangkan. Tetapi yang menarik justru kita masih terjebak pada pendefinisian yang sempit tentang organisasi itu sendiri. Selalu kita mengatakan ini yang sah, ini yang legitimate, ini yang restui oleh Maulana gitu. Ini kan statement-statement yang muncul di beberapa tokoh yang saya lihat. Seandainya misalkan ada satu dari dua ini yang tidak direstui, otomatis mereka akan bubar sendiri. Tetapi kan faktanya kita lihat dua-duanya berkembang, baik di Pancur maupun di Anjani. Makanya munculnya istilah pastafiqul khairat ya. Siapa yang dulu yang mana ya? Ini tak dibaca nggak ya? Tetapi saya mungkin mikir Burdo itu pernah menulis ranah plus modal ya. Jadi RW plus NWDI pastafiqul khairat. Jadi rumusnya itu ya. Karena begini, ketika kita islah yang kemarin ya, walaupun di belakang ada yang mengatakan ada kesepakatan yang muncul pada pagi harinya begitu, tetapi yang saya lihat bahwa NWDI itu sendiri adalah produk dari deadlocknya islah ini. Makanya teman-teman Pancur sudah cukup mengalah menurut saya, sudah cukup mengalah karena dia berani menggunakan nama organisasi baru NWDI. Ini kan sangat berat. Saya langsung ditelepon sama teman di Gibro waktu itu. Yang perempuan pada kok tiba-tiba kita dari NWDI gitu kan. Ini kan bentuk mengalahnya teman-teman di Pancur sebenarnya. Jadi satu poin teman-teman yang luar jadi sudah ya tanda kutip ya, karena menggunakan nama NW
sudah artinya dia memenangkan lah begitu ya, dan tanda kutip memenangkan pertarungan ini karena dapat menggunakan nama NW. Saya berharap pada waktu itu bahwa Panco menggunakan NW Panco, karena siapa yang rugi sebenarnya? Yang rugi adalah NW. Kalau muncul istilah NWDI, kalau misalkan masih nama NW yang dipakai, otomatis NW kan tetap menjadi nama organisasi ya, entah mungkin Panco hanya lokasinya begitu. Tetapi keberanian ya, dari Tuan Guru yang saya dengar dari Pak Rosyadi pada waktu Pak Komisi Diskusi, jadi malamnya itu dia sudah menetapkan NW Panco namanya, tapi pagi-pagi beliau dapat ilham menjadi NWDI. Saya kira ini menarik, yang perlu juga teman-teman Ajani mungkin perlu perhatikan ya, bahwa mungkin ya NWDI itu adalah karena kita memang tidak mau bersatu, tetapi apa artinya kita satu rumah bersiap terus. Dulu sempat saya mikir ajang NW Panco dan NW Ajani ini udah kalah 3 gitu kan. Dia boleh bersoto dalam pikiran saya waktu itu kan. Jadi dia boleh bersoto. Tapi mungkin bahasanya terlalu norak. Tapi dengan adanya rumah masing-masing sekarang, ini sebenarnya ya salah satu bagian dari kebijakan lah dari teman-teman kita yang di Panco ya, untuk mengalah ya, tidak menggunakan NW supaya tidak menjadi polemik kembali begitu. Ini saya kira menjadi bahan kita ke depan, seharusnya seperti apa NW dan NWDI ke depan ya. Jadi saya sebut NWDI ini, sempat ada yang viral video saya berjarak sebenarnya, saya katakan kalau NW itu agak sekuler kali kebangkitan tanah air, tapi kalau NWDI ada dunia Islamiahnya, kebangkitan tanah air dunia Islamiah, ada keislamannya, lebih religius, padahal satu corak aja ya. bukan berarti bahwa teman-teman NWDI lebih religius, bukan, itu secara terminologi saja karena nanti dia kan. Ya saya kira Mas Badrul tadi mungkin satu poin lagi ya mengenai adu sayang tadi. Memang sekarang kan semua berlomba-lomba menjadi penafsir wasiat. Jadi ada yang mengatakan ini tafsir yang benar. Misalkan yang sangat populer kita lihat perdebatan di Facebook itu kan NW itu 1, bukannya 2, bukannya 3. Nah gitu kan, ternyata bukannya. Ini saya kira menarik. Kalau kita lihat dari sisi dari sisi kebahasaan, dari sisi sosial ya, bahwa adu sayang tadi itu ini kan menggambarkan Maulana bicara idealitas. Beliau bicara idealnya bahwa NW itu idealnya yang harus satu gitu. Nggak ada orang mau berpisah, apalagi berbeda rumah ya. Tetapi fakta sosial berbicara lain. Itu kan beliau Maulana bicara ideal ya, bahwa NW itu 1, bukannya 2, bukannya 3. Tetapi sekarang kan NW tambah banyak. Mungkin madhab kembang kerang ya, yang pengurus nanti Bang Badrul bisa aja buat NWDI yang lain kan berkembang maju tuh. Ya artinya jangan kemudian ini kita judge ya bahwa ini ada yang keliru, bukan begitu. Tapi mungkin perlu kita kembalikan kepada tujuan berorganisasi tadi itu, bahwa ya'izil Islam wal muslimin, bagaimana mengembangkan nilai-nilai keislaman tadi. Mungkin yang terakhir dari komentar saya Pak Badrul, jadi kita perlu melihat visi-misi Maulana. Jadi Maulana ini kan selalu bicara mungkin dalam tataran sekarang bicara globalisasi, bagaimana NW itu mengglobal. Wasur wahfadul ayyidna fil alamin. Jadi fil alamin kan dalam konteks global ya. Jadi NW harus kita bawa ke tingkat internasional, kira-kira bahasanya begitu. Nah, bagaimana caranya? Saya kira ini PR teman-teman kita sekarang, baik yang ada di NW maupun NWDI, bagaimana kita menginternalisasi NW
Bayangkan jamaah tabligh itu udah punya markas di 180 negara di dunia. Baik waktu saya ke Amerika Serikat, saya riset tentang gerakan jamaah tabligh ya, saya datang di markas mereka di New York, di Chicago, di Atlanta. Mereka kan hanya modal ngomong dakwah aja ya, dengan pengetahuan yang mungkin tidak sedalam kita ya. Teman-teman mahat yang sudah bisa membaca kitab kuntul, tetapi modal keberanian, modal istiqomah seperti yang dikatakan Pak Dr. tadi itu, mereka bisa mengglobal gerakannya. Nah, visi Maulana inilah saya kira menjadi PR besar kita sekarang, bagaimana kita coba mewujudkan itu. Mungkin itu Mas Badrun dari saya, nanti kita lanjut diskusi. 5 menit lagi Kanda Profesor mungkin mau beres. Baik, satu kata. Ya saya kira cukup ya, sudah ya kata kuncinya keyword itu saya kira visi bagaimana ya menentukan ya. Jadi NW dan NWD ini kan sama NW ya. Pengalaman sebenarnya sudah rutin. Jadi sebagaimana keduanya ini sama-sama naik ya. Bagaimana bulan dan matahari ini sama-sama sukses. Kadang-kadang itu diperdebatkan juga, yang mana jadi bulan, yang mana jadi matahari. Itu tidak penting. Ya kan, itu orang yang berdebat itu hanya mementingkan simbol bukan muatan. Saya kalau nggak pakai juga nggak perang guru. Abu Jahal itu banyak lebih halus dari Rasulullah. Ya, Paulus itu banyak lebih halus dari para ulama kita. Tapi bukan ulama gitu. Ya, itu kan simbol aja kan. Ya, jadi saya kira mari kita lebih ke hal yang esensial. Yang esensial yang sederhana lah, tapi kita praktikkan misalnya dengan bersuara dan sebagainya. Kan harus kita malu, banyak orang bilang ada kan tuh kenal bangke, untuk kenal bangke untuk bersuara harus selatan, untuk lagi di bersuara itu harus selatan. Saya di kuliah di Jogja itu Pak Sapri orang profesor sosiologi itu yang mengajar mata kuliah kualitatif. Tiba-tiba di pas ngajar di depan tuh jadi Pak Sapri itu. Saya jengkel ya, kayak dulu kan tahu lah kalau saya jengkel. Langsung syukur mereka mengatakan bahwa tapi meskipun saudara tapi beda. Ini dia yang marah profesornya, orang nggak bersaudara itu bisa bersatu. Kalau bapaknya sama saudara namanya kan, di Jogja, di ruang kuliah, Pak Dokter tadi bilang ke saya, kalau guru dan kita mana bisa di Mataram, tidak ada kita persatuan kesatuan ini, karena kita sama saudaranya tidak pernah bisa bersatu kok. Ya, jadi nggak enak dalam persatuan, tidak ada legitimasi kita memang persatuan karena di kita belum bisa. Nah, tapi saya kembali lagi yang tadi kita perbaiki bahwa ya Allah Rasulullah mungkin yang belum bisa kita jangkau ya. Mudah-mudahan segera bisa bertemu. Kalau menurut saya tidak satu aren pun kita apa-apa ya. Yang penting kita saling silaturahmi, saling menguatkan. Kalau ada kesempatan kita saling kasih kesempatan, silakan mendapat sidik dulu. Kan itu enak itu ya. Nah, daripada nanti ya satu rumah tapi di bangun-bangun langsung kali nanti sebelum tidur kalau lagi kan tidak bahagia kan. Mudah rumahnya sering kita kalau bersaudara kan jauh saling itu ya saling kangen itu. Ya jadi mungkin apa namanya itu tafsir saya dua ini tidak usah dikembangkan. Ketika Maulana saya mengatakan sebelum Maulana saya ini ulama ada Ratu Zaini yang bernama kitabnya mungkin nggak beliau nggak ada padahal beliau ulama parah. Masuk akal nggak? Saya tanya apa tidak merendahkan beliau kalau kita mengatakan beliau ini nggak adil hanya satu anaknya? Apa tidak kita ini suruh adab kepada beliau? Coba membungkam. Kita menghina guru kita sendiri, maka guru kita ini tidak bisa hadir hanya dua anak.
apalagi di WA bukan dengan dia bilang kan apalagi di WA kan kita yang buat orang berpikiran begitu. Mari kita mengembangkan gitu wacana yang kita bangun, jangan sampai wacana itu membuat orang berdiam. Dan mudah-mudahan kita ya paling tidak kita saling hargai, paling tidak kita mengatakan kita sama-sama berdoa bersama. Saya secara pribadi berdoa mudah-mudahan semua sudah Indonesia ini jadi orang hebat, ya, jadi ulama. Kalau hanya satu kita rugi, ya. Apalagi dua aja udah tapi cuma satu kan, mudah-mudahan kita punya, ya, bisa keturunannya FPBB, PBB, keturunan semua yang lagi pelajaran yang lagi menjadi orang-orang terdepan untuk memperjuangkan agama Allah. Itu luar biasa ya, harapan kita. Ya, saya kira demikian teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya, dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa dulu, maksimal 5 menit ya. Kasih yang tua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini atur simanturu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan sebuah ayat Al-Quran. In kana syaitanir rajim, in kana za'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Dan artinya, jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu surat Jadi berdasarkan ayat Al-Quran ini sudah sangat terang dan jelas kepada kita bahwa Allah memerintahkan kita ketika kita berselisih adalah kita kembali kepada Allah dan Rasulullah, apa yang disabdakan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. kita, peneliti kita Pak Dr. Hamdi tadi yang sangat eksplisit menurut saya, sangat ilmiah dan logik sekali. Itulah yang kita rasakan sekarang. Berbagai macam diksi mungkin istilah saya yang kita dengar, ada istilah syaituna, dan lain sebagainya. Itu kalau kita bahas memang panjang, tapi saya rasa itu tidak ada masalah istilah-istilah seperti itu. Hanya saja kalau saya menarik pada kesimpulan akhirnya dari semua percakapan publik kita di mana-mana dengan sosial dan sebagainya itu, ada sebuah pemikiran kalau menurut saya itu, ibaratnya kita mau mengalirkan air dari dua sumber gitu ya. Perlu kita buat ada tempat yang lebih rendah, dan posisinya bisa sebagai posisi yang ketiga sebenarnya, namun tidak ada masalah karena tujuan kita adalah untuk mempersatukan sumber air dari kedua belah pihak. Jadi nanti akan mengalir pada satu tempat. Nah, mungkin apa yang diikhtiarkan selama ini termasuk pada saat ini juga itu adalah merupakan arah untuk menuju ke sana. Jadi memang perlu ada menjadi bagian tengah itu. Saya rasa seperti itu. Jadi bagaimanapun kita harus membuat satu tempat air yang bisa mengalirkan dari kedua sumber ini. Nah, mungkin kalau bahasa ilmiah dan kajian ilmiahnya bagaimana nanti, yang penting saya berpikir solusinya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita akan terus bagaimana
aliran sumber mata air saya yang paling jernih begitu, kita alirkan ke utara, itu nggak akan mungkin. Saya lihat kondisinya, mungkin dari kultur, dari sejarah Selaparang Pejangi bagaimanakah itu, mungkin panjang sekali itu. Nah, tapi secara praktisnya seperti itu. Jadi kita perlu buat satu kubangan yang bisa mengalirkan sumber mata air dari yang satu, dari kedua belah pihak gitu, dan mengalirnya pada satu tempat yang sama, sehingga itulah yang nanti akan berproses dan akan berkembang menjadi bagian dari yang akan membesarkan keduanya, sehingga generasi baru akan timbul. Saya rasa seperti itu, dan dia akan benar-benar memancarkan cahaya yang terang benderang, dan terus nama Al-Maghfurullah akan semakin subur di sini. Saya rasa seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kayaknya lebih enak kita pakai yang ini yang lebih luas. Maksimal 5 menit ya. Nanti kedua narasumber kita akan dalam bentuk closing nanti menyimpulkan. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdani Salut, Muhammad Hamdani dari Lombok Barat. Sedikit mau bertanya sama sedikit mau tanya sama Pak Dokter Hamdi. Tadi dijelaskan tentang manipulasi ketaatan simbol. Itu adalah, kalau bahasanya hierarki, itu adalah sumber masalahnya. Benar Pak Dokter? Ya, nanti diperjelas lagi. Berarti konklusinya, apakah konklusi dari yang tadi disampaikan itu NW dengan keanjaniannya atau NWDI dengan kepancorannya gitu? Mohon maaf, tadi udah saya lepas baju saya gitu, cuma ketika bertanya ini lagi dia datang tiba-tiba. Itu sih yang mungkin perlu kita butuh diperjelas lagi, apakah konklusi dari hierarkinya itu NWDI itu tetap dengan kepancorannya atau NW dengan keanjaniannya. Terus kalau memang itu konklusinya, apakah bisa kita berjalan bersama-sama? Itu sih mungkin Pak Dokter, mungkin ini ke arahnya sedikit. Langsung direspon aja ya, kayaknya supaya langsung. Ya, silakan tambah direspon langsung. Atau ada lagi tambahan? Ada tambahan? Cukup. Dari sini dulu, dari sini. Sebenarnya nanti panjang dia, tapi Panjang. Ya, lo silakan. Silakan. Ya, yang pertama tadi dari Ustadz kan, yang tadi menyebutkan ayat Pa'id tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Memang saya kira ayat ini sangat konseptual ya, bahwa ketika kita berselisih kembalikan kepada Allah. Ya tentu saya kira ini mungkin lebih kepada persoalan akidah ya, tetapi ketika kita bawa ke ranah konflik Nahdlatul Wathon, apakah ini kita bicara akidah atau bicara apa begitu? Nah, memang sampai sekarang yang saya perhatikan bahwa kita tidak tahu apa sih yang kita persoalkan itu ya. Kalau kita lihat perbedaan seperti kata Pak Dokter tadi, no different ya, between Anjani dan Pancor. Jadi tidak ada perbedaan yang sama, walaupun sekarang ya ada pengembangan kayak di Pancor mungkin mahatnya yang bandar juga 4 tahun misalkan. Saya kira ini pengembangan lah tahun itu. Tetapi secara substansial bicara ilmu itu tidak ada yang berbeda begitu yang saya lihat ya. Semuanya sama-sama mengatasnamakan Maulana Syekh, merujuk kepada beliau ya. Nah ini lalu apa persoalannya? Jadi yang saya lihat begini, bahwa memang kultur kita di RW dan RWDI yang saya lihat ya, bahwa berdiskusi secara terbuka ini memang masih sangat tabu ya. Maaf kalau misalkan ya, ketika mungkin muktamar pada waktu itu, orang kan banyak mengatakan bahwa
Panco tidak setuju dengan Anjani karena masalah kepemimpinan perempuan, munculnya Umar Karena tidak memang ini sejarah baru yang ada di Nahdlatul Ulama. Belum ada organisasi Islam di dunia ini, kita cari manapun, yang pemimpinnya perempuan. Sekelas NU yang liberal belum berani menunjuk perempuan jadi ketua PBNI. Tetapi di kita, ini sejarah baru juga dari teman-teman Nahdlatul Ulama. Saya kira kita bisa aja berdebat ya, bahwa ini sesuatu yang negatif atau justru ini positif. Kalau memang NU atau liberal, mana mereka berani mengangkat perempuan jadi ketua umum. Tetapi di Nahdlatul Ulama kita sudah berani mengangkat undang-undang. Ini kan menarik menurut saya sebagai sosiolog yang melihat fenomena ini. Nah kemudian ini kan menjadi ya saya tidak mengatakan ini dipolitisasi, tetapi perdebatan yang berkembang yang saya lihat ini belum tuntas kita bedah begitu loh ya, masalah pemimpin perempuan ini. Karena ketika misalkan Ibu Wagub menjadi ketua DPRD misalkan ya, atau sekarang menjadi Wagub ya, ditanya sama teman-teman aja yuk, dulu Pak Tuhan jadi perempuan nggak boleh jadi pemimpin gitu. Lalu ada teman pacar yang menjawab begini, kan itu jadi DPR, jadi ketua DPRD atau jadi wakil gubernur nggak ada mazhabnya. Ini kan Pancasila. Ini menarik juga. Ini nggak ada mazhabnya, tapi kalau bicara pemimpin organisasi mazhabnya Syafi'i, gitu kan. Jadi menjadi ketua DPRD nggak ada mazhabnya. Mazhabnya Pancasila, siapapun boleh menjadi ketua DPRD. Ini kan dalil yang ditunjukkan oleh teman-teman kita yang Pancor. Walaupun teman-teman Anjani mengatakan ini tidak istiqomah begitu, tidak konsisten pada pendapat di awalnya begitu. Nah, ini menarik saya kira. Kenapa kita tidak pernah membenahi secara terbuka? Kalau misalkan Pancor mengatakan itu kan mazhab Syafi'i, apakah memang Syafi'i pernah bicara MW misalkan? Ini saya kira mungkin nanti kita perlu bahas secara khusus ya. Nah pertemuan dialogis mencari titik temu ini saya kira masih sangat minim di kultur kita. Bahkan orang tidak berani membicarakan konflik ini secara resmi seperti ini ya, pasti nanti ada aja omongan di luar, di pagi nggak masalah-masalahnya juga karena harus dipecat ya Pak gitu kan, pasti ada aja omongan dari luar ya. Saya sudah menghadapi ini ketika berbuku dulu, ini kan banyak sekali omongan-omongan di luar. Nah ini saya kira bahwa ketika kita memperbanyak pertemuan yang sekolah perjumpaan tadi, ya kita bisa mencari titik temu di mana persoalan ini. Apakah benar yang kita persoalkan adalah kebutuhan perempuan? Lalu di mana perbedaan mazhabnya di sini? Ya termasuk terguru ini menjadi problem juga. Kebetulan kemarin saya riset tentang tarekat Nahdlatul Ulama ya. Kalau teman-teman Ajami kan jadi mursyidahnya, jadi mursyidnya lebih langsung. Nah sementara yang dalam konteks pertarekat harus laki-laki yang menjadi mursyid gitu. Ini jadi perdebatan juga begitu. Apakah tarekat itu kayaknya bertabar atau tidak gitu kan? Ini DPR nanti beliau lah, ini kan belum jadi mursyid, jadi mursyid. Artinya begini, saya ingin men-challenge teman-teman kita ini, ketika Ubuna jadi ketua umum organisasi Islam ini saya kira menarik ya. Kenapa harus kita tolak begitu kan? Atau apa yang kemudian menjadi landasan kita secara teori begitu? Seperti yang kata Pak Fauzan tadi, kalau sudah Allah menghendaki ya itu akan terjadi kan? Saya pikir kalau saya tanggapi itu yang membuat kita tanya kan, narasi yang kayak apa itu seperti bagaimana mengenai kepemimpinan perempuan gitu kan. Nah ini sebenarnya kan kalau kita berbicara ini kan cabang-cabang, furuk-furuknya gitu kan. Nah, saya makanya meskipun saya belum melihat ini ya, secara lebih dalam apa asbabun nuzul dari ayat ini, kemudian konteksnya apa dan konsepnya seperti apa, tapi bisalah kita tarik dari, karena bukan termasuk ayat ini surat
bukan termasuk bagian dari mutasyabihat gitu. Kalau kita katakan ini sebuah ayat yang muhkamat gitu, yang jelas lah. Jadi mudah kita tangkap apa maknanya gitu. Jadi yang mana itu? yang tadi Yang paruh itu. iya paruh itu. Jadi saya ingin menekankan pada bahwa sudahlah gitu. Kita tidak usah berbicara mengenai urean-urean furuk-furuk atau cabang-cabang pembahasan seperti masalah kepemimpinan gitu. Marilah kita lakukan apa yang sebenarnya menjadi bagian yang mudah ditangkap oleh kedua belah pihak. Nah, makanya saya istilahkan kalau konsep aliran air dari dua sumber itu pada satu wadah gitu. Nah, artinya di sanalah nanti kita akan bertemu. Nah, mungkin konsep pertemuan kita ini akan ke sana gitu, sebagai sebuah ikhtiar. Nah, itulah yang membuat saya tertarik untuk memperbanyak komunitas-komunitas seperti ini. Memang kita kan banyak kurang terbiasa mungkin kita beradaptasi dengan kelompok yang berbeda. Mungkin itulah yang membuat kita menampilkan profil seperti ini. Saya rasa seperti itu. Mohon maaf kalau mungkin Saya kira menarik. Arti udahlah ini takdir Tuhan. Tapi kan konflik dan gesekan-gesekan itu kan terus muncul, gitu. Tidak hanya di alam nyata, tapi di dunia maya juga semakin meluas. Nah, kenapa dulu mungkin banyak juga pertanyaan. Kenapa sebelum sempat ke Pancong? Karena ya sebenarnya di Kepancong juga banyak keluarga-keluarga yang di Ponorogo. Ya, tapi orang tua kayak Anjani, orang tua sih petani aja, bukan ustadz, bukan apa. Tetapi saya melihat bahwa salah satu kenapa kemudian eskalasi konflik ini itu melebar kemana-mana, ya. Kita saling serang di satu titik pengajian, mulai dari Kesik, Wanasaba, sampai hampir di semua daerah, yang ketika ada tuan guru di satu kampung itu mazhabnya berbeda, konflik akan pasti dipastikan terjadi. Nah, ya saya lihat, karena kita memang tidak ada komunikasi, ya, antara Ponorogo dan Anjani, bahkan belum ada HP pada waktu itu. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi begitu bahwa apa benar nggak ada ini, gitu. Misalkan ya, yang saya lihat pola konflik yang itu kan, misalkan gini, Tengku Panjang misalkan di Pancong ada pengajian, ya, di Kesek. Tetapi yang muncul informasi di Anjani itu bahwa beliau merebut madrasah. Datang sebulan ketemu di sana saling lempar. Ya kan? Ini yang terjadi sama kayak kasus di Wanasaba. Nah, ketika di Kelayu ini juga polanya sama, bahwa Umi Hanum ingin mengadakan pengajian di sana, bagi teman-teman Pancong ya baik madrasah, dan akhirnya konflik juga di sana. Nah, ini yang saya lihat bahwa komunikasi kita pada waktu itu, ya, memang belum banyak HP, belum banyak media. Ini yang membuat eskalasi konflik luar biasa. Justru saya lebih setuju kita berdebat di alam terbuka seperti Facebook, mereka bisa saling konfirmasi benar nggak apa yang dia katakan. Ketika Tuan Guru Islam mengatakan dekanggo nanti madrasah, nggak banyak juga yang mengkantor dia, ini kan terbuka, ya. Tidak hanya menjadi konsumsi jamaah beliau, tetapi orang luar juga bisa melihat. Oh, saya satu kelas dulu nggak pernah dengan Maulana misalkan. Ini kan menarik juga gitu perdebatannya. ya, soalnya kebanyakan kita masyarakat kita berpikir tidak rasional. Nah, saya kira kemudian menarik apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Poldan tadi itu, bahwa perlu mendoakan Syekhuna itu atau Maulana Syekh kedua sekarang, beliau ganti gelar, Maulana Syekh kedua supaya dapat ilmu dulu. Cuma saya pikir begini, ya, kenapa kemudian kalau kita baca peta konflik ini kan dua-duanya ingin diakui. Ketika misalkan yang di Anjani dapat gelar TGB, di Pancong juga masyarakat ingin memberikan gelar kepada Syekh Daring Majidi untuk menjadi TGB. Jadi saya kira menarik, ini menjadi wacana yang juga perdebatan besar. Di sini TGB, di sana TGB, kok sama-sama dapat gelar yang sama. Nah, satu misalkan anggaplah yang di Anjani mengatakan ikan desa asli Maulana yang menyebek misalkan gitu ya. Di Pancong mengatakan masyarakat yang asli misalkan gitu ya. Apa salah masyarakat mengasih gelar juga. Jadi saya kira menarik bahwa memang dua zuriat ini ingin mencoba sama-sama tampil gitu di depan publik, sama-sama ingin
memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Nah, tetapi kemudian yang saya lihat polanya bisa jadi misalkan ya kalau kita petakan, yang jadi anggaplah beliau sebagai tuan guru simbolik misalkan. Jadi walaupun beliau katakanlah ya kita tidak tahu kedalaman ilmu beliau, tetapi dengan beliau begitu saja jamaah itu taatnya luar biasa. Di bawah beliau ada mungkin ratusan tuan guru yang mungkin tangan beliau. Kadang-kadang profesor dokter. Jadi kalau itu dia ceramah pakai ayat, tapi orang mencium tangan beliau ini kan sebuah anugerah kan? Iya enggak? Ini tidak harus beliau pintar gitu, mungkin ya. Ini perkataan saya. Benar kan? Bu Mega itu memimpin PDIP belum nggak pintar-pintar amat tapi udah jadi profesor sekarang. Dan waktu itu contohnya beliau kan, nah ini dia rahasia bahwa apakah pemimpin itu harus pintar. Nah, ini nah mungkin yang terakhir masalah manipulasi ketaatan simbolik ya. Nah, artinya ini kritik saya ya buat teman-teman yang selalu merasa bahwa dia sangat sosial piety-nya, kesalahan sosialnya ditunjukkan dengan alasan taat, tetapi dia membenci yang lain. Jadi kan nggak masuk akal menurut saya. Ya. Dia taat, ya, seolah dia menunjukkan sesuatu di satu kelompok, tetapi dia menjelekkan yang lain. Jadi cara-cara yang tidak fair untuk naik kelas begitu kan. Kalau Anda naik kelas ya tunjukkan kualitas, tidak perlu kita menjelekkan yang lain. Cuman kan begini, ketika jadi zuriat dengan tuan guru yang di bawah ini kan ada kepentingan yang sangat tarik menarik juga begitu. Tuan guru di bawah butuh legitimasi zuriat Maulana supaya dia benar-benar menjadi tuan guru. Misalkan tuan guru Bajang manggil, kamu tuan guru sekarang saya kasih gelar, pasti semua orang melalui itu. Tetapi di sisi lain juga, kenapa tuan guru ini bersiap di bawah? Ya dia juga ingin membela, ingin menunjukkan, artinya zuriat juga butuh dukungan. Butuh dukungan tuan guru yang lain. Ini yang saya lihat bahwa ada dari ulur kepentingan juga. Menurut ini analisa saya dan saya pikir. Jadi kembali kepada yang tadi bahwa memang saya melihat kenapa saya katakan ada manipulasi ketaatan, yaitu tadi bahwa seolah-olah orang harus taat tapi dia berkonflik. Jadi menurut saya tidak logis begitu. Nah lalu apakah kemudian sekarang ini kita perlu NW dengan keanjaniannya atau NWD dengan KMWD-nya? Sekarang kan seperti teman-teman tahu di media sudah mulai berkembang ya bagaimana Anjani justru menuntut Pancor. Ini saya kira juga perlu kita bedah. Kenapa kemudian Anjani di pengadilan sekarang menuntut 120 miliar? Ini nggak main-main ya, aset yang ada di Pancor ya. Jadi celah hukumnya yang saya baca ini kita baca akan terbuka ya, semua teman-teman bisa baca. Jadi teman-teman Anjani menganggap bahwa NWDI organisasi baru ya, dan itu aset NW. Ini logika hukum yang kemudian digunakan oleh teman-teman Anjani. Dan mereka menganggap sejak tahun 97 ya, sampai 2022 itu harus disewa 5 miliar. Jadi kalau setiap tahun itu 115 miliar plus 10 merasa ada rugikan, nggak tahu ruginya di mana ya. Kemudian muncullah 125 miliar. Ini kan tuntutan teman-teman yang ada di Anjani. Walaupun saya yakin tidak semua kader setuju. Ada yang menganggap bahwa ini materialis banget ini. Kok tuntutannya besar sekali. Nah, ya inilah yang terjadi ya. Yang menurut saya mungkin perlu kita duduk bersama, mungkin butuh mediasi di sini. Bagaimana keluarga ini bisa bersatu? Apakah ini juga sinyal ya? Kita lihat secara positif lah ya. Apakah ini sinyal bahwa kita akan bersatu begitu? Jadi kan pernah muncul istilah Paku Pancor ya guru ya. Jadi saya kira menarik ya, di komunitas Anjani itu ketika mereka hijrah ya, dari Pancor ke Kalijaga, kemudian membangun markas di Anjani, tetapi di bawah sadar mereka ingin balik ke Pancor. Makanya muncul istilah Paku Pancor. Bagaimana kemudian ingin melakukan Pancor begitu, ingin mengambil Pancor kembali. Tetapi saya membaca sinyalnya, mungkin ini jalan kita untuk bersatu. Saya tidak yakin teman-teman di Anjani juga
sangat materialis. Saya tidak yakin ya beliau menggugat 125 miliar itu serius ya. Tapi apakah ini jalan untuk bersatu mungkin gitu ya, ya kita melihatnya positif lah ya. Walaupun nanti pengadilan seperti apa, karena saya baca di 7 kesepakatan yang ada, yang nomor terakhir ya, yang nomor 7 itu mengatakan bahwa yayasan dan sekolah-sekolah yang ada bebas memilih. Saya kira ini bisa menjadi celah ketika kedua kubu ini nanti di pengadilan bisa saling, ketika saling menggugat sama-sama punya dalil. Kan kita harus sepakat ini misalkan begitu ya. Ini kan saya kira jalan juga teman-teman di Pacong itu untuk membuka. Tetapi pada substansinya, kenapa kita tidak membaca? Misalkan ya, kalau memang teman-teman Anjani ingin juga berlokasi di Pancor ya, itu jalan kita bersatu kan? Ya nggak? Siap. Difasilitasi aja, silakan sudah bangun kampus di sini kan belajar bro. Ya masih keluar tanah kosong ya. Jadi mungkin itu jalan kita bersatu ya. Tidak harus kita lihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Mungkin itu dari saya. Sebagai closing mungkin ya, ini udah kalau kita start dari awal mungkin Saya yang sebenarnya kalau saya pernah mengatakan dan ada yang anak salah satu anak itu semoga melecok matang kustu. Bukan semua kita ini bukan lecok yang jadinya. Itu kalimat yang banyak sekali didengar oleh teman-teman mahasiswa saat itu dan yang lain, dan bahwa Ustaz mengatakan itu dengan nada keras. Karena itu kalau bagi saya ya, secara pribadi, hari ini semua Zoom manusia kita hormati, kita hargai ya. Kita boleh apa yang kita hina, kita rendahkan ya. Semuanya harus kita letakkan pada penghormatan yang semestinya, sebagaimana penghormatan kita kepada keturunan dari guru kita ya. Sebenarnya mari kita hormati. Mungkin misalnya karena ini tiba-tiba ibunya datang ke rumah benar-benar bergorokan kan? Misalnya tapi kalau ada ajakan yang tidak baik kita lihat dengan Al-Quran dan hadis ternyata tidak pas, mungkin kita jadi sumbernya tetap kita harus letakkan di atas kepala kita sebagai mana kita menghargai keturunan guru. Tetapi obatnya kalau misalnya keliru itu masih boleh makan tidak. Seperti kata misalnya kalau kayak gitu maka jangan atas nama saling karena kita menghilangkan akal pikiran kita kan? Ya, tetapi sumbernya harus tetap kita lakukan. Coba bayangkan orang apa jeleknya ya, preman ya, pelacur, tetap kamu dengar dengan lebang kan? Allah itu luar biasa kan? Tetap sadarnya dengan lebang, dengan ngaji kan? Ya, manusianya tetap dikasih kehargaan, tetap dia boleh dapat rezeki ya. Tetap Allah bisa menaikkan derajatnya menjadi ini, menjadi itu ya. Tetapi objeknya dilihat dulu ya. Objeknya ditimbang dulu nanti ya. Kalau baik ya bagus, kalau jelek ya bagus kan itu. Karena subjeknya itu saya kira ini yang harus kita jaga. Mari kita sama-sama, baik saudara-saudara kita ya, di kantor ya, dan kita sama-sama jaga ini ya, arti kita kepada semua zuriat manusia harus kita hormati. Tidak boleh kita meletakkan beliau-beliau pada tempat yang tidak semestinya ya. Tetapi objeknya kalau dalam pikiran, ya, keilmuan dan sebagainya ini tidak pas misalnya ini sesuai dengan awal dan sebagainya, mungkin masih bisa kita pikirkan untuk kita terima atau tidak. Saya kira demikian ya. Mari kita bersama-sama saling menghargai ya, teman-teman sekalian ya. Saya tidak akan apa yang disampaikan tadi ya manipulasi simbol dan sebagainya. Saya kira ya kami berdua ini korban ya. Beliau rumahnya dibakar ya. Orang tuanya sudah lari malam-malam ya. Saya itu sampai ke Sumbawa keliling jual jam tangan karena
di semua tempat saya mengajar itu dicoret sama ilmu kita. Tidak ada pecat, tetapi dicoret di daftar gaji itu dengan spidol merah besar gitu. Red. Saya tidak punya anak. Saya anak saya harus makan, yang saya bawa kooperatif sampai ke Sumbawa 2 jam tangan. Korban juga, ditabrak juga saya pakai sepeda motor. Iya, saya masih saya ingat orangnya dan saya tahu rumahnya gitu, yang nabrak saya itu. Ya, jadi bukan hanya korban pada dia, bukan, semua kita pernah menjadi korban konflik ini. Dan karena itu jangan kita lestarikan. Kenapa saya ketua umum Perhimpunan Pusat IPW, Alhamdulillah wakil ketua, Pak Jamal Safi yang mantan Kadis Pendidikan wakil saya. Kami butuhkan sementara itu supaya jangan konflik itu juga menjalar ke pelajar. Jadi sampai sekarang kalau ada apa-apa kita saling hubungi, kita saling. Jadi alhamdulillah ya teman-teman pun jadi orang besar. Ketua umumnya aja yang kena nggak bisa saya. Pada karena ini Pak Safi, Tuan Guru Hasanuddin orang kami yang di sini terus ada yang ketua di Kota Mataram, Makmum yang almarhum kemarin sampai meninggal juga yang berdoa. Saya ingat saya bawa dia kepala nasib, baru saya bilang dia bukan naik murid nomor abang semua itu tentang terkadang atau mau terus memang berpolitik katanya mau dengan saya kata bilang dan segi bantu berpolitik untuk perempuan mana berdasarkan nasib yang bilang dengan jadi meskipun kita berbeda pendapat kita tetap saling menghargai. Kalau ada kerja yang perlu dikerjakan kita tolong guru-guru kepada teman-teman. Saya juga sering saya mengajukan sebagainya bila saya menonton. Jadi sebenarnya dengan gaya itu semua kita berbeda ini itu rasanya indah itu ya. Zainul Safi yang kepala dinas pendidikan Lombok Timur ya, dia kan ketika ketemu di Jakarta dia bawakan saya tentu sidang menjadi tukang saya nggak perlu ada hotel mahal tumben saya bawakan 2 juta setengah semalam itu dia yang bayarkan padahal kita berbeda ya saya bantu tapi kita begitu kalau belum tahu keluarganya kita saling telepon jadi saya kira apa maksudnya kita saling berbagi saling menghargai makanya saya kira ini harus kita lestarikan yang begini ya. Misalnya Profesor yang dulu sekarang ketua senat Prof. Agil beliau kan pengurus wilayah NW jadi ketika saya berubah buku pengantar filsafat ilmu yang jadi kata pengantarnya beliau karena kita berbeda pertama murid Indonesia kita letakkan pada penghormatan yang salah yang utama sesuai dengan cara kita menghormati guru kita ya. Yang kedua mari kita meskipun kita bukan fatalistik tapi memang tidak ada yang dibandingkan Pak izin Allah ya. Yang ketiga mari kita semua perbaiki hati ya. Yang keempat kita selalu berbuat baik kalau ada yang jelek yang diajak berusaha jadi makin saya ingin tidak usah begitu kan sama media kalau ada ini bagus nah itu yang begitulah sebenarnya ya hal-hal baik mari kita sama-sama laksanakan jadi kita bersaudara tidak ada beda karena itu mari kita saling mengikhlaskan kalaupun harus berbeda saat ini mari kita ikhlas untuk berbeda ya mudah-mudahan nanti Allah mempersatukan kita pada saatnya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang salah yang saya sampaikan. Saya ingin mengatakan satu hal tapi ini tidak mungkin ya, jadi saya kira itu saja mungkin kalau saya sampaikan juga tidak boleh disampaikan tidak boleh disampaikan ya, saya kira ini harus diedit kalimat ini tetapi ini benar saya menanjakan dunia akhirat kalau saya dapat tugas itu tidak bisa saya jalankan karena ya ini saya sekali lagi setelah saya mengucapkan
ini mungkin akhirnya semua kembali bagi rekayasa Allah. Rekayasa Allah mungkin kalau kita mungkin belum tentu juga PGB akan pulang kan? Kita nggak tahu rahasia Allah, ya. Kita nggak tahu rahasia Allah. Yang kedua, dan sekali lagi ini jangan pernah bocor ya. Ini hanya untuk kita di sini. Saya pikir-pikir memang semuanya ini rahasia Allah. Cara Allah mungkin untuk membuat keduanya dapat tempat, ya, dapat tempat, kemudian bersama-sama bisa mengambil dengan kekuatannya, menguruskan perjalanan saja. Itu yang terjadi. Jadi saya kembalikan sedikit kepada rahasia Allah. Ini cara Allah untuk membuat semua zuriatnya itu bisa mengabdi kepada kekuatan dengan caranya masing-masing. Ya, jadi saya kira itu proses teman saya, ya. Jadi secara syariat mungkin secara tidak mungkin ini cara Allah membesarkan dan kekuatan dan mengembangkan saya perjuangan mulai Mesir dengan penuh saya, karena kalau dengan satu saya terbangnya tidak perlu jauh, bahkan tidak bisa terbang ya. Dengan dua saya ini sudah perwakilan di Mesir ada, perwakilan di Yaman ada, di Mekah ada, yang dengan dua saya terkopak ini ya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah membuat caranya sendiri ya. Saya kira demikian. Mungkin ada teman kita, mana dia? Saya Pak Sofian atau Pak Komandan. Saya kasih kesempatan, tapi ingin tahu sekarang. Terima kasih Pak Badrun. Jadi saya Muhammad Salman Sofian dari tim Basara Selatan. Pertama saya yang juga sering sampaikan di grup kalau berbicara masalah konflik. Jadi saya sampaikan pertama kalau berbicara masalah konflik saya kurang tertarik gitu. Jadi kurang tertarik kenapa? Ini yang sering membuat kita menjadi agak tersangka di situ. Nah kami dari rekan-rekan pemuda, jadi ada beberapa statement yang juga saya tadi sip gitu, sangat menarik malahan kalau itu. Artinya bagaimana kemudian membawa organisasi ini secara global, yaitu dari secara dari bentuk gerakan-gerakan kegiatan yang kita lakukan. Memang ini sudah dulu, ya. Artinya berbicara dalam konteks Islam sudah jelas di situ. Bagaimana kita saja ini 4 imam loh. Imam ini kan beda-beda gitu kan dia ajarkan kan. Nah artinya perbedaan pasti ada di situ. Dan pada saat ini juga di organisasi NW dan ada NWDI. Mungkin nanti Pak Bapak menunjukkan NWDI kan begitu. Boleh kan tidak larangan kan? Karena sekarang juga begitu. Ya, jadi nah ini maksud saya tidak ada ruang atau tempat untuk membatasi kalau hal seperti itu kan secara normatifnya maksud saya. Tapi yang kita ingin bicarakan adalah bagaimana kemudian gerakan-gerakan kita ini mengembangkan, memajukan kan seperti itu menjadi organisasi wow gitu ya. Artinya baik secara struktural maupun secara kulturnya di situ. Nah jadi ini mungkin yang perlu kita, artinya paradigma berpikir kita di sini, mindsetnya seperti apa sehingga itu saja soalnya karena mohon maaf kita juga mungkin sudah menjalani itu, termasuk saya tahun 2024 yang di Mataram dulu itu termasuk kenal sama Pak Dokter dulu sebelum masih dokter dulu ya, waktu kan seminar dulu ya. Jadi bagaimana dulu waktu itu, jadi makanya saya tidak selalu membahas hal yang itu sama kawan-kawan dulu di Mataram, karena jenuh kita dengan hal seperti itu. Tapi bagaimana cara kita gerakan kita sekali tadi kan tetap berayun berjalan bersama kan, walaupun ya sekarang MD kan tidak ada panjang lagi, ada MDI itu aja, nggak perlu nanti panjang lagi enggak. Nanti ada MD di Pengasela, ada MD iya, maksudnya adalah paradigma berpikir kita dengan kawan-kawan yang lain. Artinya itu adalah gerakan-gerakan kita memajukan organisasi. Jadi itulah harapan kami dari para tokoh kami, dari para elit kami, apalagi masalah yang tadi misalnya sebut masalah
Asal saya terlalu terlari itu Pak Dokter. Artinya apa? Karena ada ranah yang lain itu maksudnya. Secara hukum juga ada orang-orang hukum, pakar-pakar hukum di situ. Yang saya juga sering komunikasi dengan teman-teman itu. Nah kita bahas ini kan nggak tahu terserah bagaimana dulu, yang penting kita bergerak saja sudah. Ini persoalannya. Kalau tadi Pak Dokter menjawab, oke Pak juga. Ini kerangan maksud saya. Artinya yang mana yang memang ranah kita lakukan di sini untuk gerakan-gerakan pembangunan kemajuan itu. Biarkan beliau sudah menyelesaikan itu masalah aset apa itu, kenapa harus kita masuk ke situ kan? Ada misalnya ada pekerjaan yang lain yang bisa kita lakukan kan? Makanya sebagai generasi muda nggak mau terkontaminasi dengan hal itu, biarkan sudah serahkan kepada beliau sudah mau apa ya. Kalau kita bicara secara miniatur, kita aja di keluarga ada semacam jari bagi satu jangka saja itu jadi persoalan sama saudara kan, kita kemajisan warisan itu teman saya banyak yang saya temukan di desa di masyarakat itu. Ini kasusnya sekarang ya harus sedang tahu kok bedanya, tapi makanya kita harus mediasi kan, memediasi, mempertemukan, kita minta penjelasan ini. Tapi kalau yang tadi itu bukan ranah kita, biarkan beliau yang punya ranah itu kan. Kalau kita pun bahas, kita bukan advokat pengacara juga seperti itu. Jadi ini maksud saya, bagaimana kemudian ke depannya kita bergerak bersama di dalam apa yang sudah diwariskan oleh Maulana Syekh tentang tradisi-tradisi Batu-Bata, GMWD dan sebagainya itu. Maupun nanti mungkin ada MWD lagi nanti tunjukkan. Mungkin apa nggak tahu nanti tradisi-tradisi yang lain ya. Nah, karena banyak di situ yang nggak perlu kita pertentangkan. Mau dia pakai baju hizbul, mau dia pakai sagas, mau dia pakai apa lah itu di situ nggak jadi persoalan. Silakan lihatkan saja kan. Ini kan sudah dinyatakan, sudah syahadat kita sama, hizib kita sama, soalnya data yang sama, doa pusaka dan satu jaka dan sebagainya ada di situ. Sudah jelas di situ, tinggal gunakan, pakai dia, dan itu mungkin hal yang penting bagi kita semua. Jadi setiap kita bersama bahwa kita ini adalah murid Maulana Syekh kan gitu. Kan? Ya itu aja Pak. Siap dulu. Sebelah kiri mungkin ada komentar ada. Kasih kesempatan Bapak. Saya sebenarnya harus merespon sekali. Nggak apa-apa kita berbanda nggak apa-apa ya, karena selalu menarik kalau berjumpa itu. Sampai jam berapa kita sebenarnya? Saya serahkan dengan mereka semua. Hah? Ini sebenarnya agak tegang kita ya. Sebenarnya agak tegang kita ini. Sampai saya sebenarnya ingin sebenarnya terbuka saja, terbuka saja. Dan saya melihat dari apa yang disuarakan oleh saudara kita ini tadi itu benar-benar kita harus angkat ke permukaan. Bahkan saya ingin meruncingkan atau menampakkan lagi ide-ide pemikirannya itu. Narasi seperti inilah yang perlu kita kembangkan, kita perbanyak gitu. Narasi kebersamaan gitu. Tidak lagi kita menarasikan konflik-konflik yang sebenarnya menurut kita amanah kita ini sebenarnya. Bagaimana kalau generasi muda kita ini nanti akan seperti ini juga? Dan perlu ada pertanyaan. Sebenarnya yang konflik ini siapa? Bukan? Apakah tadi malam di grup saya baca itu ada yang mengatakan apa katanya itu di grup itu sebenarnya siapa yang tempat bermasalahnya ini, murid atau guru kan gitu. Nah itu pertanyaan saya, tapi terlalu lawan rasanya kita kalau soal seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi itu luar biasa, itu bagus itu. Nah, tetapi beberapa saat lagi ada video baru yang kita lihat, artinya sebuah kan, artinya sucian itu dikotori lagi gitu, besok cuci lagi, kotor lagi lah. Mau bagaimana murid ini juga akan bentrok gitu. Boleh izin azan jangan ini. Ya, sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf. Sudah ditangkap semua. Saya juga punya kita jawab azan dulu ya, baru kita tutup. Nih. Saya habiskan. Tapi ngopi dulu ya.
tidak berbentuk tidak menjawab azannya, kita sholat dulu baru kita makan malam ya. Ada apa ya? Kita sholat dulu baru kita makan malam besok ya. Papangan ini aja. Ayo, aku salah aku cuma jangan sampai kita yang Bukan berniat untuk itu kan. Closing terakhir dari Dr. Hamdi, catatan kita itu kita murid Maulana Syekh gitu. Kita dengarkan closing dari Dr. Hamdi, silakan. Ya, saya kira apa yang dikatakan oleh teman kita Mas Sofian ya, ya tetap saja teman-teman ini bergerak untuk hal-hal positif. Tetapi memang kalau dalam pikiran saya, jadi kita butuh wacana alternatif, pencerahan bagi kader-kader kita, bagi jamaah HNW maupun MWDI supaya kita tidak terjebak lagi begitu. Karena saya melihat psikologi elit kita ini kan masih memainkan emosi-emosi jamaah. Lihat di beberapa video misalkan ya, jadi ada semacam provokasi dan lain-lain. Dan ini perlu juga ada semacam semacam wacana tandingan. Misalkan saya nggak apa-apa saya bedah, memang nggak ada yang berani membedah sampai wartawan pun kumpulan kok, nggak ada yang berani ngangkat tuntutan NWDI, tuntutan NW terhadap Asep di Pancong misalnya. Makanya ditulis sama wartawan itu, dia komplain kok kita nggak boleh tulis katanya, tapi udah dibedah oleh Pak Saiful gitu. Artinya begini, kalau pesan saya bahwa tidak apa-apa kita bedah itu, tetapi dalam koridor bagaimana kita mencari titik temu. Jadi ada pesan perdamaiannya di sana, bukan kemudian kita memproduksi konflik. Karena kalau kita diamkan juga ada hal-hal yang sensitif ya, saya khawatir jamaah ini kita bisa terjebak kedua kalinya. Karena mohon maaf guru, selama kita kalau saya misalkan selalu nyinggung konflik ya, karena memang kan ini akarnya yang belum kita bedah secara terbuka. Artinya kita belum ada maaf-maafan secara massal, rangkulan secara massal ya. Sudah ada. Kembali lagi, walaupun dalam pikiran saya sebenarnya yang menyatukan kita jamaah ini, kenapa kita bisa islah, bukan islah yang di hotel ya. Kenapa kita bisa bersatu kembali dengan saudara-saudara kita itu karena nilai budaya, nilai kesasakan inilah yang menyatukan kita kembali. Ini sebagai contoh saja, misalkan di desa saya guru di Polombok itu hampir 5 tahun, tidak ada orang tegur. Kita ke desa itu semua takut. Nah, tetapi lama-lama dengan adanya nilai-nilai kesasakan kita, salam pesila kalau ada orang kematian, ya, salam pesila zikir, salam peta, inilah sebenarnya yang menyatukan orang Nahdlatul Wathon. Jadi ini yang menyatukan kita, bukan dari wacana elit. Jadi kalau elit saya lihat ya tidak semua sih, tetapi ya selalu mereproduksi wacana-wacana konflik yang ada. Tetapi nilai-nilai kebudayaan, kesasakan ya. Coba kita lihat gambar Hizib Maulana selalu ada Pulau Lombok, gambar Beruga. Ini kan dia sangat aware dengan nilai-nilai budaya itu. Ini tidak boleh lepas yang kemudian bisa menyatukan kita. Saya kira keberhasilan dakwah NW kemana-mana ya, karena nilai-nilai budaya ini yang tetap juga dipegang oleh Maulana. Mungkin itu guru bahwa ya mungkin tidak semua orang harus berbicara ini ya. Saya pribadi karena saya merasa saya peneliti, saya berada di luar ya, tentu mungkin ada hal-hal yang saya lihat secara berbeda ya. Tetapi tanpa mengurangi atau saya ingin ada agenda-agenda lain. Saya tidak punya agenda ya. Konsekuensinya memang kita menjadi aktivis jalanan yang tidak pernah dapat punya jabatan di kekuasaan. Jadi kalau yang dapat ini kan teman-teman yang taat, itu yang saya bilang kata-kata simbolik itu ya. Dia jadi ini di kantor, dia jadi ini di Anjani ya, jadi dewan, jadi kita yang begini-begini nggak ada yang kita dapatkan apa-apa ya. Jadi justru kita menjadi aktivis jalanan yang konsekuensinya ya kita tidak akan
diangkat oleh siapapun begitu. But it's okay ya, kita menikmati lah kehidupan kita guru ya. Insyaallah nanti kita dukung jadi respon. Amin, siapa tahu ya ke depan ya. Ya, bagus banget. Oke, saya kira itu dari saya. Mungkin yang terakhir sebelum saya tutup, dulu saya sempat ngisi seminar di Malang. Di Malang waktu itu ada yang undang bedah buku, buku konflik ANW di era reformasi itu. Nah tiba-tiba saya seperti terserta ya, karena saya kadang-kadang analisa saya membuat lucu-lucu gitu ya, seperti ada teguran dari Maulana gitu. Ini doang merah besar gitu. Dalam bayangan saya kaget, mungkin tekan teguh. Wah ini bahaya juga dia, saya bilang ini doang merah besar. Artinya iya, ketika saya presentasi waktu itu saya bahaya juga itu. Iya, saya kira ini ya, bahwa apapun yang kita lakukan tentu kalau saya ada kontribusi positifnya, ada solusi yang kita tawarkan. Kalau teman-teman menonton channel saya, mungkin kiri kanan saya kritik ya, saya tidak peduli bahwa siapa gitu, tapi kan kita masih dalam kerangka ilmiah. Saya kira itu, Mas Badul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, rekomendasinya dari pertemuan kita ini, insya Allah mudah-mudahan kalau mobil berikutnya ini, untuk topik yang lain yang enak untuk kita duduk bareng bersama, dan kan intinya kita perbanyak perjumpaan di antara kita sebagai murid Maulana supaya terjadi romantis, dan tangga-tangga itu semakin indah pada akhirnya. Kita ini teman-teman sekalian dengan melapaskan membawa pusaka, langsung saya tutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doa pusaka. Rabbana ba'na bima 'allamtana, Rabbana 'allamna yanfa'una, Rabbi fakirna wa fakir alana, wa qarabatil lana fi dinina, ma'atukurin sawazaka, Rabbi wafikna wa wafikun lima, taqadi kala wa fi'lan karama, wa yuki kulla wa daiman, يا علما موجد خير ونفاق كل شاء ربنا أسلم لنا كل شؤون ويكفر بنور منك العيون واغفرنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل وفي رسول أنت أكرم من ستار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر إلوانا باطل وقام وفضلنا دائما للكتاب وهدي رجالها على السنن وانصر المنكر عن شيء والكفار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء باطل وقام وفضلنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وانصر المنكر عن شيء والكفار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء باطل وقام وفضلنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وانصر المنكر عن شيء والكفار وصلاة الله كسر مصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب به للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الكرام ربك فصفى فيها الأسرار وتدش بماء أمين على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرتك فصفى فيها الأسرار وتدش بماء أمين على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرتك فصفى فيها الأسرار وتدش بماء أمين على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan kajian dengan melapaskan alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bikal hadi ila sabila rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat dulu kemudian kembali ke sini ya, kita makan malamnya. Sholat di sana ya, di sebelah sana. Yang dua panitia. Kayak acara kesan berikutnya enggak? Oh iya iya. Gimana teori saya?
Tidak mau dia. Ada